Nggih, seni baca Al-Qur'an niku secara umum dibagi dua. Yang pertama itu namanya mujawwad. Mujawwad, yang kedua itu murattal. Nah, tentunya kedua hal tersebut mempunyai perbedaan. Walaupun Al-Qur'annya sama gitu, tapi cara dalam membaca Al-Qur'annya dalam dua cara tersebut itu berbeda. Nah, kalau murattal itu seperti yang biasanya kita dengar sehari-hari atau yang biasanya kita lafadzkan sehari-hari seperti ketika kita mendengar Imam Masjidil Haram, contohnya Syekh Sudes, nah niku imam yang terkenal sekali nggih, imam yang sangat terkenal di Masjidil Haram dan terkenal dengan suaranya yang nadanya tinggi nggih, nadanya tinggi, tapi walaupun umur beliau itu sudah tidak muda lagi, nggih. Jadi beliau itu dalam mengimami sholat nggih, itu menggunakan cara baca Al-Quran yang dinamakan murattal. Nah, jadi murattal itu temponya mungkin bisa dikatakan kadang cepat, kadang santai, ngoten. Nah, sedangkan mujawwad, mujawwad itu cara membaca Al-Quran yang model cara bacanya itu agak lambat. Jadi nadanya, temponya, temponya itu kalau kita dengarkan itu lebih lambat dari yang murattal. Mungkin bisa sedikit saya contohkan untuk yang murattal nggih. Yang murattal itu seperti biasanya kalau kita mendengarkan rekaman-rekaman ngaji ngoten. Contohnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dinamakan murattal. Nah, jadi murattal itu temponya itu kalau kita dengarkan itu lebih cepat. Nah, kalau mujawwad, mujawwad itu dia lebih slow bacanya, lebih lambat. Oke, kalau contohkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi mujawwad itu temponya lebih lambat. Jadi ketika kita melihat antara dua cara baca tersebut, itu paling mudahnya kita melihat dari temponya. Nah, kalau kita mungkin ketika kita mengidentifikasi atau ingin mengetahui apa yang kita dengarkan itu aslinya murattal atau mujawwad enggak sih? Nah, itu kita lihat temponya saja. Kalau murattal itu temponya lebih cepat. Nah, kalau mujawwad itu temponya lebih lambat. Nah, nah terus Ustadz gimana tentang lagu-lagu dalam membaca Al-Quran Ustadz? Nah, kita lanjutkan. Jadi tentang tadi seni baca Al-Quran itu dibagi dua, ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Coba Insya dereng. Allah dereng, nggih. Insya Mbak, Allah dereng kan. Oh, nggih. Kula lanjut nggih. Nggih, Nggih. lanjut. Nggih. Nggih. Nah, saya lanjutkan. Kemudian daripada itu, dalam seni membaca Al-Quran itu ada yang namanya ilmu Naghomul Quran atau ilmu Naghom fil Quran. Apa itu Ustaz Naghomul Quran atau Naghom fil Quran? Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang melakukan Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu Allah memberi firman atau
memberi wahyu berupa Al-Quran tadi itu kan tujuannya sebagai petunjuk bagi manusia, hudallin lah. Nah, bagaimana konsepnya ketika manusia itu diwahyukan Al-Quran dengan tujuan hudallin nas, tapi manusia tersebut tidak tertarik. Nah, itu kan suatu hal yang aneh. Nah, makanya Allah menciptakan ilmu yang namanya ilmu Nazatul Quran, di mana Al-Quran selain menjadi petunjuk, itu juga dapat dinikmati bagi umat-umatnya. Jadi Al-Quran itu di lain kita hanya membaca, itu kalau bisa kita itu juga sedikit melakukan seperti itu. Karena melakukan itu adalah salah satu cara bagi kita untuk menikmati bacaan Al-Quran. Sehingga kita dapat sedikit-sedikit memahami artinya, sedikit-sedikit, oh membaca Al-Quran itu memang bikin adem ya. Nah, ngoten. Nah, tadi tujuannya ada ilmu melakukan Al-Quran itu seperti itu. Jadi jangan kira ilmu melakukan Al-Quran itu hanya untuk lomba-lomba saja, nggih, seperti MTQ, ngoten. Tidak hanya seperti itu. Nah, kemudian lanjut tentang ilmu melakukan Al-Quran tadi namanya Naghomul Quran. Nah, Naghomul Quran tadi itu eh, terbagi menjadi 7. Artinya Al-Quran itu memiliki 7 cara lagu. Nah, lagu yang pertama itu biasa kita dengar, yang paling sering kita dengar itu namanya Bayyati. Bayyati, atau mungkin ada nama lainnya Husaini. Nah, kemudian lagu yang kedua itu namanya Hijaz. Hijaz. Nah, terus kemudian lagu yang ketiga itu namanya Rosen. Ada yang menyebutnya Ros, ada yang menyebutnya Rosen. Kemudian lagu yang keempat itu Nahawan. Nahawan. Kemudian lagu yang kelima itu ada Sika. Terus lagu yang keenam itu Soba, dan yang ketujuh itu Jiharta. Nah, jadi untuk ketujuh lagu tadi itu jelas memiliki ciri khas lagu yang berbeda-beda. Nah, untuk sekarang mungkin kita akan belum belum belajar tentang beberapa lagu tersebut. Mungkin sekarang hanya pengenalan. Sebenarnya lagu dalam Al-Quran itu ada berapa, terus mungkin pengenalan ciri khas lagunya itu seperti apa. Nah, jadi kita masuk ke dalam lagu-lagu Al-Quran tadi. Nah, untuk lagu yang paling sering dipakai dalam membaca Al-Quran itu namanya lagu Bayyati. Nah, Bayyati itu kalau misalkan dalam lomba gitu, musabaqah tilawatil Quran, nah itu biasanya lagu yang selalu dipakai dalam awal makom. Awal makom itu artinya baru pertama kali membaca makro. Nah, itu biasanya lagu yang paling sering dipakai. Walaupun kalau dalam kori-kori yang lain yang sudah profesional-profesional, itu dalam memulai makro itu lagunya bebas. Diperbolehkan atau tidak? Oh, diperbolehkan, tidak ada masalah. Cuman biasanya kita kan kalau eh, dalam membaca Al-Quran dalam cara mujawwad. Nah, mujawwad itu kita kan biasanya mulainya dari nada yang paling rendah gitu. Mungkin beberapa jamaah pernah mendengar ketika Qori membaca itu ketika memulai A'udzu Bismillah itu nadanya rendah sekali contohnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Itu tadi itu tadi namanya lagu Bayati, karena biasanya dipakai di awal karena memang nadanya itu bisa menggunakan nada yang paling rendah. Nah, kemudian Bayati itu karena sering dipakai, itu menunjukkan bahwa lagu Bayati itu sangat terkenal, kemudian mudah untuk dipelajari. Jadi kalau jemaah-jemaah sekalian mendengar murotal-murotal itu banyak sekali yang memakai lagu Bayati. Nah, mungkin bisa saya contohkan lagu Bayati itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Ayah. Nah, itu tadi mungkin sedikit contoh tentang lagu Bayati. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa lagu dalam membaca Al-Quran, lagu 7 tadi itu semuanya berlaku, sama-sama berlaku di baik itu murattal maupun mujawwad, semuanya berlaku. Hanya yang berbeda tadi ketika murattal itu gampangnya kita lihat dari temponya, badannya lebih cepat dan yang lain-lain, dan mujawwad itu temponya lebih lambat. Nah, kemudian kalau dalam pernafasan gitu, itu kalau orang baca murattal itu nafas pendek pun bisa baca. Tapi kalau orang mujawwad itu benar-benar nafasnya perlu dilatih. Jadi kalau kita melihat gudangnya para qori, selain negara Indonesia yang juga banyak sekali qori, tapi sebelum Indonesia itu sudah ada, yaitu negara Mesir. Mesir itu kalau kata ayah saya itu gudangnya para qori. Karena apa? Karena di sana itu qori-qori itu bertebaran semua, bersebaran kemana-mana. Bahkan ketika ayah saya itu pernah cerita, ketika ayah saya dan ibu saya ke Mesir, sempat ke Mesir itu bahkan pengemis di sana itu ngemisnya bukan kalau di Indonesia pakai lagu, ngemis ngoten, tapi kalau di Mesir itu membaca Al-Quran terus tilawah qiraah seperti itu, dan itu membuat ayah saya kaget. Masya Allah, di Mesir saja pengemisnya saja bukannya nyanyi, bukannya mohon-mohon, tapi eh, juga melafadzkan Al-Quran, bahkan menggunakan naghomul Quran tadi, dan suaranya bagus. Jadi bahkan orang-orang awam di sana itu dalam gampangnya suaranya bagus-bagus, ngoten. Nah, tapi itu tadi sebatas pengetahuan tentang gudangnya para qori tadi. Pengetahuan juga tentang ketika orang mau belajar murattal, mau belajar mujawwad tadi, itu satu hal yang paling penting itu adalah tentang nafas. Karena eh, biasanya kan secara umum membaca Al-Quran itu ketika kita berhenti di tengah ayat, mungkin karena nafasnya habis, itu kan wajib mengulang ke beberapa kalimat sebelumnya, nggak boleh kita ketika kita berhenti di tengah ayat yang di situ bukannya tempat wakaf, itu tiba-tiba kita lanjut saja. Nah, itu nanti akhirnya ada perubahan makna. Artinya makna-maknanya itu nanti ada yang tidak pas, sehingga akan mengubah
maksud dari ayat tersebut. Nah, tadi tentang pernafasan. Kembali lagi ke ilmu nagomul Quran. Jadi tadi yang lagu yang pertama itu namanya lagu Bayyati. Mungkin kalau saya contohkan mungkin panjenengan ngertos Syekh Misyari Rosyid. Nah, Syekh Misyari Rosyid itu beliau sering menggunakan nada Bayyati ketika murotal nih. Nah, ini itu mungkin bisa nanti didengarkan sendiri-sendiri. Lagu Bayati itu seperti apa sih? Ciri khasnya seperti apa? Oh, gini. Oke. Untuk lagu Bayati mungkin ada yang ditanyakan. Belum, Ustaz. Oke. Lanjut, oke. Oke. Takutnya kecepatan dalam menjelaskan. Oke, kita lanjut. Lagu yang kedua itu namanya tadi lagu Hijaz. Nah, lagu Hijaz itu lagu yang dimana juga masyhur di kalangan orang Arab, makanya disebut Hijaz ya. Nah, lagu Hijaz itu memiliki ciri khas nada yang lumayan tinggi. Jadi lagu Hijaz itu langsung saya contohkan saja biar mungkin biar langsung tahu guys ciri khasnya lagunya itu seperti apa. Jadi Hijaz itu lagunya mungkin sedikit agak sedih ngoten, tapi tidak sampai lagu yang bikin sedih. Jadi jemaah-jemaah sekalian, lagu-lagu Quran itu juga memiliki perasaan gitu. Jadi ada mungkin kalau pernah dengar lagu Nahawan itu nadanya kan mungkin kalau kita resapi itu bikin sedih. Terus lagu Ros itu nadanya itu semangat. Jadi membuat pendengarnya itu juga semangat. Jadi tadi lagu-lagu itu juga ada yang memberikan ekspresi tentang perasaan gitu. Sehingga membuat kita sebagai mustami' atau pendengar-pendengar itu bisa meresapi, bisa menikmati ayat yang dibaca. Oke, kembali ke lagu Hijaz. Mungkin saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, itu lagu Hijaz namanya. Jadi lagu Hijaz itu ketika kita memulai dari awal pun, itu nadanya sudah agak tinggi. Beda seperti sebelumnya lagu Bayati. Lagu Bayati itu bisa kita setting atau bisa kita mulai itu dari nada terendah. Sehingga dalam ilmu nagomul Quran, ketika kita melihat tentang tinggi nada, nah tinggi nada dalam lagu Quran itu ada 4. Nah kalau di lagu-lagu kan ada berapa nih? Yang biasanya niku do re mi fa sol la si do. Nah itu kalau di dalam ilmu nagomul Quran itu ada 4. Yang pertama itu namanya koror. Yang pertama itu namanya loror. Yang kedua itu namanya nawa. Yang kedua namanya nawa. Yang ketiga itu namanya jawab. Itu jawab itu sudah mulai tinggi. Ya. Oh tidak, nawa itu sudah mulai tinggi. Jawab itu tinggi tapi belum yang paling tinggi. Nah, setelah jawab masih ada yang lebih tinggi lagi, itu namanya jawabul jawab.
Nah, jawabul jawab itu biasanya digunakan sebagai lagu penutup. Artinya penutup dari sebuah lagu, bukan penutup dari makro. Kalau penutup dari makro itu biasanya ada lagu tersendiri. Nah, kalau jawabul jawab itu nada yang paling tinggi sekaligus menjadi penutup dari sebuah lagu. Jadi kalau kita urutkan dalam ilmu tilawatil Quran atau nagomul Quran, ketika kita membaca itu urut dari koror dulu, lanjut ke nawa, habis nawa lanjut ke jawab, setelah jawab langsung nyambung jawabul jawab. Nah, itu tadi keempat nada atau keempat tinggi nada dalam ilmu nagomul Quran. Nah, Ustadz, gimana lagu Bayati itu nadanya bisa empat nada atau tidak, Ustadz? Nada lagu Bayati itu bisa masuk ke dalam empat tinggi nada. Jadi ada yang namanya Bayati Koror, ada yang Bayati Nawa, Bayati Jawab, dan Bayati Jawab Berjawab. Sedangkan kalau dengan Hijaz, kalau Hijaz itu lagunya itu boten saged dari koror. Artinya ketika kita memulai lagu Hijaz atau awal makom namanya, itu kita memulainya dari nawa, tingkatan tinggi nada nawa. Karena apa? Tadi kalau jamaah sekalian mendengar tadi yang saya contohkan lagu Hijaz, itu kan nadanya sekilas sudah agak tinggi. Boten kados Bayati yang memulainya agak rendah. Jadi lagu Hijaz itu bisa masuk ke tiga tinggi nada. Jadi ketika kita awal makomnya, Hijaz itu dari nada nawa, bukan koror. Karena koror itu tadi dia sudah rendah dan hanya Bayati yang bisa dari koror. Kalau lagu-lagu yang lain itu bisanya hanya dari nawa. Jadi tadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan sekilas sudah agak tinggi, gitu. Nah, itu sudah masuk ke tingkatan nawa. Nah, jadi tadi lagu Hijaz itu bisa nawa, setelah nawa jawab, setelah jawab, jawabul jawab. Ngoten, jadi lagu Hijaz mungkin ada yang ditanyakan. Untuk lagu Hijaz Dereng mungkin ada yang wonten, ditanyakan. Ustaz. Nggih, dereng wonten. Ngoten gitu. Nggih, masih fokus Nggih. kalih kantaken. Dengarkan Nah, dulu. Nggih. alhamdulillah mungkin alhamdulillah sudah apa namanya? Artinya mudah dipahami, ya. Ya, langsung Nggih, saja kita alhamdulillah. lanjut ke lagu yang ketiga, itu namanya Nahawan. Tapi sebelum saya lanjut, tadi lagu-lagu yang saya sebutkan itu semuanya tidak harus urut. Artinya kita mau memulai lagu dari Hayati, mau memulai dari Hijaz, memulai dari Nahawan, itu tidak apa-apa. Jadi tadi catatan lagu-lagu tadi itu tidak harus urut. Oke, lanjut ke lagu yang ketiga, yaitu namanya lagu Nahawan. Nah, lagu Nahawan itu sama seperti Hijaz, kalau kita melihat dari tingkat nadanya atau tinggi nadanya, itu dia hanya bisa masuk dari nada nawa. Artinya Nahawan itu sudah nadanya tidak bisa dari koro, tidak bisa rendah, seperti itu. Ada Nahawan nawa, jawab, dan jawab jawab. Nah, kalau Nahawan itu ciri khas lagunya
itu kalau kita sebagai mungkin yang masih awam itu biasanya kalau dengar lagu Nahawan itu hatinya agak kretek gitu. Karena lagunya itu terkesan agak sedih, tapi tidak sedih-sedih banget ya. Karena lagu-lagu yang sedih itu masih ada yang lain. Ada lagu Sika, ada lagu Soba, ada lagu Ciharka. Nah, kembali lagi ke lagu Nahawan. Nahawan tadi ciri khasnya dia itu lagunya agak membuat orang-orang yang mendengar itu sedikit sedih. Bismillah, saya tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-ayah. Nah, yang saya contohkan tadi itu mirip dengan seorang imam di, kalau nggak salah, di antara Masjidil Haram atau imam di Madinah, Masjid Nabawi. Itu mungkin jemaah-jemaah sudah sering ada yang familiar gitu, mendengar bacaan dari imam tersebut. Nah, lagu yang dipakai oleh imam tersebut tadi itu lagu Nahawan namanya. Lagu Nahawan. Jadi sekilas mungkin eh, kalau kita resapi lagunya itu agak-agak sedih, lagu Nahawan. Nah, kemudian lanjut ke lagu yang keempat setelah Nahawan itu ada lagu Ros. Nah, Ros ini ada yang menyebut Ros, ada yang menyebut Rosem. Nah, lagu Ros ini itu memiliki ciri khas di mana lagunya itu dia itu semangat. Nah, lagu Ros itu salah satu lagu yang paling sering dipakai sama orang-orang ketika mengaji. Baik itu orang-orang yang nggak paham lagu, suaranya biasa saja, seperti itu biasanya pakai lagu Ros, Bu. Mungkin saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, itu lagu Ros. Jadi, nggih, pengalaman saya teng pondok nggih, niku banyak sekali santri-santri yang menggunakan lagu Ros. Ketika saya tanya, kamu tahu nggak ini lagu apa? Betul ngertos. Artinya lagu Ros itu merupakan lagu yang menurut saya paling terkenal setelah Bayati, di mana bahkan orang-orang biasa pun mudah untuk mencontoh lagu ini. Yang artinya semua orang bisa mencontoh, tapi beberapa teman-teman saya tadi itu dia itu tanpa latihan pun bisa menggunakan lagu Ros. Nah, lagu Ros itu bisa dibilang lagu yang paling mudah, karena nadanya itu pertama bikin semangat, akhirnya kita sebagai qori atau pembaca itu tidak gampang bosan seperti itu. Contoh lagi lagu Ros itu yang paling terkenal tadi dipakai oleh Imam Masjidil Haram, yaitu beliau Syekh Sudes. Nah, Syekh Sudes itu beliau sangat terkenal sekali dalam menggunakan lagu Ros. Tapi beliau tentunya bisa menggunakan lagu yang lain. Tapi beliau itu terkenalnya menggunakan lagu Ros, di mana nadanya itu tinggi sekali, walaupun umurnya sudah tidak bisa dikatakan muda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Itu tadi
sekilas contoh lagu Ros. Kemudian lagu selanjutnya yaitu lagu Sika. Nah, lagu Sika itu lagu yang dimana ciri khasnya itu nadanya agak minor seperti itu. Nah, lagu Sika ini kalau jemaah-jemaah sekalian boleh tahu, lagu Sika itu lagu yang biasanya dipakai kalau orang jemaah-jemaah tahlilan biasanya. Contohnya, إلى حضرة حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وبيته. Nah, itu lagu-lagu Sika itu. Atau kalau saya contohkan di bacaan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi lagunya itu mungkin agak-agak datar gitu. Tapi kalau ketika kita menggunakan lagu Sika yang nada jawabul jawab, itu nadanya tinggi dan itu sudah tidak datar lagi. Jadi kalau kita baca-baca santai, mendengar lagu Sika, itu mungkin kalau kita sekilas mendengar itu eh, sekilas datar lagunya. Tapi aslinya kalau kita coba memasukkan lagu Sika ke nada jawabul jawab, wah itu nadanya benar tinggi contohnya kalau yang tinggi itu kalau Sika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu contoh lagu Sika yang nadanya sudah musat ke nada jawab. Jadi mungkin tadi saya lupa menyinggung lagu-lagu seperti Hijaz, Nahawan, setelah itu Ros, kemudian Sika, itu semuanya hanya bisa masuk ke dalam nada nawa, tidak bisa dari koron. Jadi dari semua ketujuh lagu tersebut, itu yang hanya bisa dari koror, itu hanya lagu Bayati. Lagu Bayati itu hanya bisa, lagu Bayati itu bisa masuk ke nada koror, nada yang paling rendah. Tapi lagu-lagu selain Bayati, itu hanya bisa masuk ke nada nawa. Nah, kembali ke lagu Sika tadi, mungkin sudah saya contohkan. Kita lanjut ke lagu selanjutnya yaitu Sobana. Lagu Soba, lagu Soba itu merupakan lagu yang jarang dipakai orang. Tapi jarangnya itu tidak sampai lagunya itu sampai tidak masyhur, tidak. Lagunya masyhur. Lagu Soba itu lagu yang masyhur. Bahkan masyhurnya itu dia terkenal lagu yang paling bikin sedih. Lagu yang paling bikin sedih. Kemudian lagu yang dikenal oleh para qori, itu sebagai lagu yang membuat suara itu bergetar. Alasannya apa Ustadz? Karena nada jawabul jawabnya itu sangat tinggi. Lagu Soba ini. Lagu Soba itu memang dikenal lagu yang tinggi, kemudian lagu yang paling bikin mustami' sedih ketika mendengar. Tapi kembali lagi, kita sebagai mustami' kalau bisa meresapi, insya Allah kita bisa menangis,
menangis dalam mendengarkan Al-Quran itu menurut saya merupakan impian semua orang. Bagaimana tidak ketika kita bisa sampai kepada puncak kenikmatan dalam mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran itu kan Masya Allah sekali kan. Nah, kembali lagi ke lagu Soba. Nah, lagu Soba tadi itu memang lagu yang kalau kata orang-orang itu bikin sedih, tapi nadanya tinggi. Akhirnya kalau para kore-kore itu eh, nggak jadi sedih, gara-gara nadanya tinggi. Kecuali kalau para pendengar karena nadanya tinggi, akhirnya Masya Allah nadanya tinggi sekali. Dan kore-kore yang bisa menaklukkan lagu Soba itu berarti suaranya memang sudah profesional, suaranya sudah terlatih dengan nada-nada yang tinggi. Nah, Bismillah saya contohkan lagu Soba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Al-ayat. Nah, tadi itu sedikit contoh tentang lagu Soba. Lagu Soba itu biasanya juga kalau mungkin jamaah pernah mendengar Imam Masjidil Haram ketika mendengar lagu Soba itu kebanyakan menangis, Bu. Karena memang lagunya itu sebagai saya sebagai qori nggih tadi membaca itu nggih kula mahayati sendiri tadi lagu Soba. Nah, kemudian kalau bagi para qori lagu Soba itu sedikit-sedikit sedikit masuk ke lagu bayat nih. Jadi orang-orang itu biasanya ketika menggabungkan antara satu lagu dengan lagu yang lain, itu biasanya lagu Soba itu gabungnya sama lagu bayat nih. Karena ketika disambungkan itu lebih mudah, ngoten. Kemudian nadanya itu lagu Soba itu nada nawanya tadi itu dia itu nawa yang sedikit rendah. Artinya namanya tidak setinggi lagu-lagu yang lain seperti Ros, Nahawan, Hijaz. Tapi lagu namanya lagu Soba itu dia namanya agak rendah. Akhirnya dia itu sedikit-sedikit masuk ke lagu Bayati. Saya dulu ketika belajar Naghamul Quran, itu ketika saya membaca lagu Bayati dan Soba itu kadang-kadang itu berbeda. Karena pertama, kayak tadi, ada beberapa nada yang mirip-mirip. Akhirnya kita gampang tertukar gitu. Nah, tadi ciri khas lagu Soba. Kita lanjut ke lagu yang terakhir, itu namanya Jiharka. Nah, lagu Jiharka itu bisa kita sebut lagu yang dimana itu biasanya pakai irama kurdi. Irama kurdi, mungkin jemaah-jemaah sekalian pernah mendengar irama kurdi, nggih? Nah, irama kurdi itu biasanya masuk di dalam lagu Jiharka. Nah, lagu Jiharka tadi itu merupakan salah satu lagu yang kalau kata para pendengar, kalau kata para qori, itu lagu yang termasuk juga bisa bikin orang nangis. Jadi saya kalau dikasih tahu guru saya, nggih, itu lagu-lagu yang
sedih nangis itu ada tiga. Yang pertama itu lagu Nahawan, yang kedua lagu Soba, yang ketiga itu lagu Jiharka. Nah, lagu Jiharka itu sebenarnya ciri khasnya itu tidak sedih, tapi karena ketika orang itu bisa membawakan lagu Jiharka dengan sangat apa namanya, sangat meresapi, bisa sangat menghayati, sehingga para mustami, para pendengar itu bisa ikut ke dalam aliran lagu tersebut. Itu Masya Allah, kalau bisa membawakan lagu itu dengan merdu sekali, itu bisa membuat jamaah atau bisa membuat pendengar itu menangis. Nah, tapi itu tadi, lagu Jiharka itu merupakan lagu yang bagi para qori yang masih belajar itu merupakan lagu tantangan. Artinya karena lagu tersebut juga tidak terlalu sering dipakai orang. Dan tidak semua orang itu mahir atau jago dalam menggunakan atau membawakan lagu Jiharka. Termasuk nggih, kula piyambak nggih. Kalau lagu Jiharka itu karena jarang dipakai. Jadi kadang-kadang juga lagu Jiharka itu juga agak sulit dalam membawakannya. Oke, semoga kita semua juga bisa membawakan semua lagu tersebut, belajar bareng-bareng, sehingga insya Allah kita semua bisa mendapatkan ilmu dari Nahumul Quran tadi. Ah, eh, mungkin saya contohkan lagu Jiharka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, tadi itu sekilas tentang lagu Jiharka. Niki ngapunten suara karena di sini cuacanya lagi tidak menentu nggih. Jadi suara saya lagi pilek, agak serak. Ngapunten nggih, mboten apa-apa nggih. Nggih, mboten napa-napa Bapak, saged diterima. Nggih. Nah, tadi sekilas tentang ilmu Nahumul Quran, di mana ketujuh lagu tersebut itu merupakan lagu yang paling masyhur. Lagu yang paling masyhur dipakai oleh para qori-qori. Jadi Ustadz, apakah ada lagu selain tujuh lagu tersebut? Pastinya ada, tapi yang mengetahui itu hanya orang-orang Arab. Saya pernah membaca itu ada satu lagu lagi, tapi saya agak lupa nama. Oke, karena lagu tersebut saya juga tidak pernah dengar sebelumnya. Lagu tersebut juga tidak pernah dipakai oleh para qori-qori. Karena itu lagu mungkin hilang oleh zaman. Jadi mungkin tentang ketujuh lagu tersebut ada yang ditanyakan. Monggo yang mau bertanya tentang lagu-lagu Al-Quran, saya persilahkan. Oh, Ibu-ibu ada yang ditanyakan mboten? Nggih. Kalau kita mendengarkan cara ngaosnya Ibunya Ihanah menika masuk lagu yang mana, Ustaz? Ibu Nehaneng. Saya pernah dengar itu, kalau yang saya pernah dengar nih, Dinyai
Hana itu menggunakan lagu ros. Oh, Ya, penyanyi Hana itu menggunakan lagu ros. Ya, itu menurut tadi lagu ros itu kan termasuk lagu yang paling mudah. Mungkin hampir banyak orang bisa mencontoh. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? ya, alhamdulillah matur nuwun Ustaz. Oke, jadi tentang ilmu lagu Al-Quran itu kita kadang-kadang ada beberapa istilah yang mungkin beberapa orang ada kesalahpahaman. Ada namanya istilah tadi murotal, ada istilah tilawah, ada istilah tilawah, yang ketiga ada istilah qiraah. Nah, eh, saya hanya ingin meluruskan, gitu. Mungkin ada beberapa jemaah yang mungkin salah paham. Jadi tadi adalah cara baca Al-Quran di mana temponya itu agak cepat. Kemudian kalau tilawah, jadi ini kita tidak melihat secara bahasa, gitu. Kalau bahasa qiraah dengan tilawah itu sama, tapi kalau kita melihat secara harfiahnya itu berbeda. Tilawah itu lebih cenderung ke cara membaca Al-Quran dengan cara mujawwad. Nah, mujawwad tadi itu kalau orang-orang biasanya nyebutnya itu tilawah. Makanya ada lomba itu musabaqah tilawatil Quran MTQ. Yang dilombakan apa? Yang dilombakan mujawwad. Yang dilombakan itu mujawwad. Kalau murattal itu biasanya ada namanya musabaqah murattal Quran. Jadi kalau musabaqah murattal Quran itu cara bacanya gitu, atau rekaman-rekaman ya, bacanya cepat, santai. Nah, itu namanya murattal. Nah, sedangkan qiraah, nah, qiraah itu biasanya kalau orang menyebut itu mungkin monggo qiraah yang dimaksud kan tilawah gitu. Seperti ketika pembukaan acara-acara pembacaan qiraah. Nah, qiraah itu kalau beberapa orang itu salah pahamnya qiraah itu seperti mujawwad, seperti tilawah. Maksudnya, padahal qiraah itu juga nama dari sebuah ilmu. Ada namanya ilmu qiraah. Ilmu qiraah itu ilmu mempelajari tentang perbedaan cara membaca Al-Quran dari beberapa imam. Nah, kalau qiraah itu imam-imamnya itu sebenarnya ada banyak. Cuman yang masyhur itu ada 7. Jadi kalau kita pernah mendengar ada namanya qiraah sab'ah. Nah, qiraah sab'ah itu tadi ilmu qiraah yang berasal dari 7 imam. Artinya ada 7 cara membaca yang berbeda. Contohnya, seperti kalau dalam surat Al-Fatihah itu ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin, namanya pendek. Nah, apakah itu salah? Boten, karena itu sudah diakui, sudah artinya kalau bahasa sekarang terverifikasi, ngoten. Jadi ceritanya niku kan beberapa 7 imam itu tadi kan mempunyai sanad. Al-Quran itu kan mempunyai sanad, gitu. Nah, sanad-sanad tadi tersebut itu sudah nyambung sampai Rasulullah, di mana kalau sanad itu benar-benar tersambung, sudah diakui, berarti gampangannya kalau sampai Rasulullah ketika menyimak bacaan tersebut
dibenarkan, berarti tidak salah. Karena tadi eh, seperti halnya perbedaan pendapat dalam ulama ketika membahas masalah fikih, usul fikih, masalah ibadah dan yang lain-lain seperti itu. Al-Quran pun juga ada perbedaan. Apakah perbedaan tersebut dilarang? Boten. Perbedaan tersebut merupakan khazanah khazanah Islami ya, di mana artinya semua walaupun ada perbedaan, ulama-ulama itu tetap bersatu dalam keislaman. Ukhuwah Islamiyahnya itu masih kuat. Perbedaan pendapat seperti itu merupakan hal yang wajar. Artinya apa? Di zaman sekarang ketika ada perbedaan-perbedaan, itu tidak perlu menanggapi dengan berlebihan. Kita bertaklid kepada ulama, eh, juga tidak berlebihan. Artinya apa? Kita itu seenggaknya seperti kalau dalam sifat warga Nahdliyin, ada namanya sifat tawasud, ada sifat tawazun. Nah, itu tadi perlu diamalkan. Kembali lagi qiraah. Nah, qiraah tadi itu sebenarnya tadi ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran yang berbeda dari 7 imam. Nah, jadi setelah ini mungkin sebagai pemahaman yang baru, ketika kita menyebut qiraah itu artinya qiraah sab'ah. Yang benar itu seperti itu. Tapi kalau kita melihatnya qiraah dalam arti, dalam secara bahasa ya, qiraah itu artinya membaca, tilawah juga membaca. Murattal itu tartil, dari kata rottala yurattilu, tartilan. Jadi tartil itu kan membaca Al-Quran dengan tempo yang stabil, cepat namun stabil, murattal seperti itu. Jadi tadi beberapa istilah-istilah tadi murattal, mujawwad, tilawatil Quran, qiraah. Nah, itu tadi beberapa istilah-istilah yang eh, perlu kita pahami lebih dalam agar tidak salah paham. Ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Monggo kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kadang saya kok memerlukan catatan ngaten nggih Ustaz nggih. Sambil Oke. dipahami ngaten lek badhe dene tanya niku kadang saya Masya Allah dari awal niku materinya niku Masya Allah ngaten sangat mudah diterima, tetapi karena mungkin dari jamaah nggih kalau catatan belum ada sama sekali ya. Oh, nggih. Terus mungkin kalau untuk bertanya nggih. Kalau untuk bertanya mungkin Alhamdulillah. dereng. Oh, nggih. Alhamdulillah paham semua, nggih. Amin. Amin, amin. Karena baru awal-awal Ustadz, jadi Baru mendengarkan awal, dulu, Nggih. kenalan Jadi dulu. kan batas pengenalan tentang tadi, ilmu nazmul Quran, seni membaca Al-Quran. Mungkin kalau misalkan praktek bareng-bareng gimana? Iya, mungkin jamaah nggih. Oke, kita foto dulu. Sarang-sarang. Nggih. Mungkin jamaah-jamaah ada yang pernah belajar sebelumnya tentang lagu-lagu atau Itu padahal gitu dereng sejauh niki yanten selama niki belajare yang umumnya dari jamaah niku nggih mirengaken makro terus langsung mencontoh ngoten. Kalau nama-nama dari
Niki dereng Pas diterangin kesengaten jenengan ndak sebagian masuk besar Bu Isna. ngaten Ustaz. Gila niku kok Masya Allah kula mbolosan. Ya Allah. Oke. Jadi Mohon Nggih. izin Ustaz, nanti kalau dibuka semua moodnya mungkin ada suara-suara panci atau suara-suara nopo, mohon berkenan ya. oh Jadi pesantrennya di udara. oke. Jadi dalam seni membaca Al-Quran itu memang yang paling mudah ya, mencontoh dari seseorang yang membaca. Maksudnya. Caranya ya, mendengarkan rekaman. Oke, saya dulu ketika latihan dulu, ayah saya dulu kan Polri ya, Polri, sehingga dulu saya ketika masih SD itu pernah diikutkan beberapa kali ke musabakoh seperti itu, sehingga saya dilatihnya nggih pertama-tama mboten ini lagu Bayati, ini lagu Nahawan, mungkin hanya sebatas habis ini contohkan nggih, contohkan beberapa lagu. Setelah itu sudah lama latihan, akhirnya mulai dijelaskan. Oh ini tadi itu namanya lagu Bayati. Ini tadi namanya lagu Hijaz. Ini namanya lagu Nahawan. Saya pertama kali gitu, saya tidak tahu, saya kira oh cara cara bacanya lagunya sama semua ngoten. Saya nggak tahu oh ternyata itu lagu-lagu yang berbeda. Sehingga saya semakin lama sering didengarkan sama ayah saya itu mendengar korek-korek Mesir, terus ikut mendengarkan peserta-peserta yang MTQ yang lain. Itu akhirnya saya tahu oh ternyata lagu Bayati itu seperti ini, lagu Hijaz itu seperti ini, lagu Nahwa, lagu Ros seperti ini. Oh akhirnya saya tahu bedanya. Itu juga cara latihannya gitu, dari mendengar rekaman, setelah itu langsung diberitahu oh barusan ini lagu ini loh, barusan ini lagu ini loh, sehingga kita tahu lagu-lagunya itu oh inilah Hawa, ini Bayati, dan juga kadang itu kita bisa sampai tahu oh ini lagu penutup, berarti tilawahnya mau selesai, mau sedekah berarti. Itu tadi karena awalnya sering mendengarkan. Kalau lagu penutup itu kan biasanya seperti contohnya nih, lagu penutup itu kan kalau didengar itu wah ini kita mau selesai ngoten. Contohnya gitu. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Shadaqallahul azim. Nah, itu kita tahunya dari mana kalau itu lagu penutup? Nah, itu biasanya kita sering mendengarkan. Mungkin kalau menurut saya gitu, biasanya tuh akhirnya panjang. Bisa, oh ini berarti lagunya tilawahnya mau selesai berarti. Shadaqallah. Jadi seperti itu bagi jamaah-jamaah sebagai latihan sering-sering mendengarkan rekaman-rekaman atau video-video para korek-korek. Di YouTube itu kan sudah banyak sekali ya korek-korek muda seperti seperti Ustadz Syamsuri Firdaus, kalau tahu dari Indonesia, Masya Allah itu suaranya kuat sekali ya. Orang Bima itu kalau nggak salah. Beliau itu orang Bima. Orang Bima itu suaranya kalau kata ayah saya itu kuat-kuat. Bahkan yang sudah merokok itu pun, wah,
suaranya masih keluar nafasnya panjang-panjang. Terus ada lagi Syekh Al-Ustadz Darwin Hasibuan. Nah, Ustadz Darwin Hasibuan itu satu keluarga itu semuanya korek semua. Baik bapak, ibu, anaknya itu ada 3 anak itu semuanya jadi korek internasional semua. Itu tadi barokahnya Al-Quran seperti itu. Gitu. Kemudian kalau korek-korek yang dari Mesir itu ada namanya Syekh Mahmud Sahad. Mahmud Sahad itu beliau Syekh yang sudah sangat senior sekali di Mesir, gitu. Bahkan pernah diundang untuk tilawah di Menara Kudus di sini. Beliau pernah diundang ketika tahun 2000, kalau tidak salah, 2021. Itu pernah dalam rangka ada acara di Masjid Menara Kudus di sini di Jawa Tengah. Itu beliau tilawah, Masya Allah suaranya. Terus juga ada lagi Syekh yang dari Iran. Namanya Syekh Syakir Najat. Syakir Najat. Itu kalau orang Indonesia namanya Syakir Najat. Beliau itu orang yang sangat-sangat kaya akan variasi. Artinya dalam melakukan Al-Quran itu variasinya banyak-banyak sekali. Jadi kalau kata kore-kore Indonesia itu beliau itu gudangnya variasi. Dan beliau itu hitungannya masih juniornya Syekh Mahmud Sahad tadi. Masih lebih muda dari Syekh Mahmud Sahad. Beliau walaupun masih baru tadi, beliau variasinya banyak sekali. Jadi tadi mungkin jemaah-jemaah bisa mendengarkan korek-korek tadi, mungkin beberapa yang saya bisa kasih tahu. Atau paling mudah nggih mendengarkan imam-imam di Mekah, Syekh Misari Rosyid, Syekh Sudes, dan yang lain-lain, semuanya itu Masya Allah nggih, suaranya merdu-merdu nggih. Bahkan saya itu pernah mempunyai mimpi bisa menjadi imam Masjidil Haram. Tapi kayaknya sudah tidak bisa Amin, Masya Allah. tapi karena mungkin di sana regulasinya itu kan harus orang Arab. Dengan saya kan bukan orang Arab. Oke, tapi ya, tadi mungkin bisa dijadikan apa nggih? Bahasanya PR lah. PR mungkin sering-sering mendengarkan korek-korek seperti itu. Sehingga kita semua bisa lagu-lagu 7 tadi itu bisa terbayang. Atau mungkin bisa mencari perbedaan-perbedaan lagu-lagu. Di lain, nggih, kalau memberitahu perbedaannya lagu-lagu, kita belajar bersama. Jadi pembelajaran itu bisa lebih efektif, tidak hanya ketika saat majlis. Jadi bisa belajar mandiri seperti itu. Mangke kalau ada yang perlu ditanyakan atau yang masih bingung, monggo ditanyakan sehingga saya insya Allah bisa meluruskan. Mungkin ada yang ditanyakan. Ajeng bertanya ngeten, nek saumpami kira niku napa kedah ndamel 7 lagu niku napa angsal 1 lagu mawon ngoten. Oke. Jadi lagu-lagu tersebut itu sifatnya fleksibel, Bu. Artinya mau kira dengan 1 lagu pun tidak apa-apa. Nah, cuman kalau kita menggunakan 1 lagu itu biasanya kita murattal, Bu. Kalau kira itu kan maksudnya ke mujawwad nggih. Kalau mujawwad itu biasanya lagunya ganti-ganti, Bu. Nah, kalau yang lagunya bisa pakai 1 lagu saja, itu biasanya menggunakan cara baca murattal.
Kalau murotal itu dia bisa dari awal sampai akhir itu biasanya satu lagu. Contoh ketika kita murotal pakai lagu Bayati, itu bisa dari awal sampai akhir, itu pakai Bayati semua bisa. Kalau yang mujawad Ustadz bisa atau tidak? Nggih bisa. Cuman biasanya itu sama orang-orang Korek itu bacanya itu lagunya ganti-ganti. Karena tadi kalau ketika mujawad itu tadi kan saya saya sempat memberitahu tentang tinggi nada gitu. Nah, tinggi nada tadi kan ada 4, ada koror, nawa, jawab, jawabul jawab. Nah, 4 nada tadi itu kalau di dalam qiro itu berarti hanya 4 lagu. Jadi lagu Bayati itu hanya ada 4 nada gitu loh. Jadi setelah 4 itu apakah mau Bayati lagi? Biasanya ganti lagu. Oke, moga-moga bisa terjawab ya. Nggih, Ustaz, matur nuwun. Oke, mungkin ada Yang bertanya yang tadi dari Malaysia, Ustaz. dari Yang barusan bertanya Ibu Julaiha dari Malaysia, nggih. Jamaah Iwani dari Malaysia. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi, jamaah? Kasih bingung tadi tanya apa. Ada yang tinggi dek mau 4 apa? Ustaz. Sedikit-sedikit bisa paham, bisa masuk ngoten nggih. Mboten napa-napa. Kita sama-sama belajar sareng-sareng gitu. Bu Mar'ah tadi pertanyaannya apa? Yang dimaksud 4 nada tinggi tadi apa aja? Oh nggih. Sampun sepuh niki dadine gampang lali. Mboten napa-napa. Oke, bismillah. Menjawab pertanyaan tadi, 4 tinggi nada itu kan jadi setiap lagu yang tadi ada 7 tadi itu masing-masing punya tinggi nada. Nah, kalau tinggi nada di lagu biasa maksudnya, bukan Quran gitu. Itu kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu kan ada 7 atau 8 itu. Nah, itu sama kalau di Quran itu ada 4. Kalau di Naghomul Quran itu ada 4. Yang pertama itu kan namanya koror. Koror itu yang paling rendah. Setelah koror, naik sedikit, ada tingkat lagu nawa. Nah, setelah nawa, itu ada namanya jawab. Nah, setelah jawab, ada yang lebih tinggi lagi namanya jawabul jawab. Nah, jawabul jawab itu biasanya dipakai lagu paling tinggi sekaligus penutup dari lagu tersebut. Jadi artinya jawabul jawab tadi itu penutup dari lagu sebelum mau pindah ke lagu yang lain. Seperti itu. Jadi tadi ada 4 ya. Yang pertama koror, kedua nawa, ketiga jawab, yang keempat jawabul jawab. Oke, mungkin semoga bisa terjawab ya. Ustaz. Oke. Mungkin agar jamaah bisa lebih paham tingkat tinggi nada, mungkin mau pulau contohkan gitu. Mbak Ustaz. Kurang ambil latihan. Ini Bapak Ustaz nih, monggo. Oke, mungkin semuanya bisa dibuka Al-Qur'annya. Juz berapa nggih? Juz 4.
Jadi juz 4 niku halaman yang kalau di Quran pojok niku pojok yang kedua. Di situ ada ayat Surat apa, ya Ustaz? Surat Nuh. ya ayuhan Ya ya ayyuhalladzina amanu ayyuhalladzina amanu Oh. taqullah. Juz 4 surah berarti masih surah Ali Imran. Ya Al Imran mungkin. Oke. Ya Ayatnya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Hmm. wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 102. Ya, sudah. Mungkin bisa dilihat. sampun Ustaz. Ayat 102. Bismillah. Saya contohkan. Jadi dalam tilawah itu mencontohkan dari nada paling rendah. Itu Bismillah dari Auzubillah. Itu namanya lagu Bayati nada koror. Koror itu nada yang paling rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ketika kita memulai awal makom atau memulai tilawah itu biasanya dari nada yang paling rendah. Nah, nada yang paling rendah itu hanya bisa dilakukan menggunakan lagu Bayati. Lagu Bayati. Saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, itu tadi Bayatin ada koror. Saya ulangi lagi. Bismillah. Ya Tuhan Nazim amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, setelah lagu koror, kita lanjut ke lagu nawa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu namanya Bayati nada nawa. Jadi tadi setelah yang pertama itu koror, yang kedua itu nawa biasanya. Jadi keempat tingkat nada tadi itu biasanya dilakukan secara berurutan. Tapi ada nggak Ustadz yang tidak berurutan? Ada biasanya. Tapi kalau secara resmi, secara yang tertata, itu
berurutan. Kemudian lanjut. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu sudah masuk ke nada yang agak tinggi. Nah, itu namanya nada jawab. Lagunya apa? Lagu Bayati. Bayati jawab. Nah, setelah Bayati jawab, ada yang lebih tinggi lagi. Dilanjut ke nada Jawabul Jawab. Walkuru ni'mat Allahi alaikum إذ kuntum fa'alaf baina qulubikum. Nah, itu tadi namanya lagu Bayati, nada Jawabul Jawab. Di mana nada yang paling tinggi sekaligus sebagai penutup dari lagu Bayati. Jadi tadi kan terdengar sekilas seperti kayak lagu Bayatinya sudah mau selesai. Oh, berarti setelah ini mau pindah lagu. Seperti itu. Nah, setelah ini saya mau memakai lagu Hijaz. Nah, Hijaz di sini ketika kita baru masuk nada, karena Hijaz tadi tidak bisa masuk ke nada yang paling rendah atau nada koror namanya. Nah, namanya ini Hijaz nada nawa. Bismillah. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Nah, itu Hijaz nada nawa. Atau ada nama sebutan lain itu di dalam lagu Hijaz, itu namanya Hijaz Kur. Nah, setelah Hijaz Kur itu nanti ada namanya lagi Hijaz Karkur. Hijaz Karkur itu kalau gampangannya ya Hijaz nada jawab sekaligus nada jawab. Nah, setelah ini kita masuk ke lagu Hijaz yang jawab. Tadi kan yang nawa, sekarang yang jawab. Wa kuntum ala syafa husratin minan nar fa'anqadhakum minha. Nah, barusan itu lagu Hijaz nada jawab. Jadi artinya tadi saya ulangi lagi, nawa, koror, nawa, jawab itu tingkat ketinggian nada. Jadi para korek-korek ketika kiro atau ketika tilawah itu biasanya menggunakannya itu berurutan. Nah, kemudian lanjut ke jawabul jawabnya nada Hijaz. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Nah, tadi lagu Hijaz Jawabul Jawab. Nah, dimana kalau kita dengar itu sekilas penutup lagunya tadi itu seperti, oh berarti lagu ini sudah selesai.
Jadi setelah ini mau pindah lagu. Nah, jadi tadi jawab itu nada yang paling tinggi di setiap lagu, nggih. Tapi nada yang paling tinggi di setiap lagu sekaligus menjadi penutup dari lagu tersebut. Nah, setelah ini misalkan kita mau menyelesaikan makro kita, mau sodaqallah maksudnya. Itu biasanya kita sebagai para qori itu menutupnya menggunakan lagu bayyati. Bayyati penutup biasanya. Jadi tadi ketika kita memulainya menggunakan lagu bayyati, kita juga menutupnya menggunakan lagu bayyati. Karena apa? Ketika kita memulainya menggunakan nada yang rendah, kita juga menutupnya dengan nada yang rendah. Seperti itu. Contohnya gimana Ustadz penutup itu? Ya, bismillah. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, barusan beberapa ayat mungkin sebagai perkenalan juga. Oh, tadi lagu Bayyati. Jadi tadi itu saya membawakan dua lagu. Namanya lagu Bayyati dengan lagu Hijaz. Lagu Bayyati tadi saya bawakan ada 4 tingkat. Yang pertama Bayyati Qoror, yang kedua Nawa, yang ketiga Jawab, yang keempat Jawabul Jawab. Nah, kemudian saya setelah Jawabul Jawabnya Bayyati, saya pakai lagu Hijaz. Tadi mulai ayat fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum. Nah, itu tadi saya di ayat itu baru mulai pakai lagu Hijaz. Terus lagu Hijaz saya pakai 3 kali. Artinya menggunakan 3 tinggi nada. Yang pertama Hijaz Nawa, yang kedua Hijaz Jawab, yang ketiga Hijaz Jawabul Jawab. Jadi nanti ketika kita semua sudah mulai masuk ke praktek, mulai praktek ke dalam makro, nanti di bawah ayatnya atau di ayat yang dibaca itu nanti dikasih tanda, oh ini lagu Bayyati dari mana sampai mana, nanti mungkin di garis bawahi dikasih tanda seperti itu, nggih. Jadi nanti ketika kita sudah mulai latihan makro itu nanti saran saya ayat yang dibaca nanti ditandai oh ini tadi lagu Bayyati nada Qoror, oh ini tadi lagu Bayyati nada Jawab, dan seterusnya seperti itu, sehingga nanti memudahkan para jamaah sekalian ketika mengingat-ingat lagu seperti itu. Ngoten nggih? Nggih. Insyaallah. Iya, Ustaz. Siap. Terima kasih. Nggih. Nggih, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Waktunya sudah cukup atau masih lanjut lagi, Bu? Rekamannya yang untuk dipelajari hari ini, biar untuk belajar di belakang. Ya. Angge koordinasi nggih Ustaz nggih. Biasanya gitu. Rekaman kali sekalian. Oke, mungkin hari ini cukup segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohonkan untuk barokah doanya, Ustaz. Oh, oke.
Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل العبادة ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المحسنين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل دعاء الفاتحة